Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang mewah banget tapi memiliki harga yang cukup BBJS atau budget pas-pasan jiwa sosialita. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Huawei MateBook D15 yang awal-awal pre-order harganya BBJS banget, 6,9 juta aja. Tapi sekarang harganya naik menjadi 8,2 juta. Untuk link belinya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Tapi menurut saya dengan harganya yang sekarang 8,2 juta ini juga masih BBJS banget. Alasannya kenapa kita breakdown sama-sama. Pertama dari segi desain, di harga 8 jutaan yang sekarang desainnya ini mewah banget dengan all metal design, ciri khas ultrabook yang premium dengan finishing silver dan tekstur matte yang tidak mudah nempel dengan fingerprint. Ya, saya tahu kok kalian pasti komennya banyak. Wah, kok desainnya MacBook banget. Saya setuju sih, karena desainnya menurut saya adalah MateBook yang ke MacBookan. Ya, tapi menurut saya Huawei MateBook D15 ini juga memiliki fitur dan juga ciri khasnya sendiri. Untuk spesifikasinya menggunakan prosesor dari AMD Ryzen 3000 series, yaitu Ryzen 5 3500U dengan AMD Radeon Vega 8. Ya, kok masih pakai Ryzen 3000 series? Kan sekarang zamannya Ryzen 4000 series. Awalnya saya juga berpikiran seperti itu, kemudian saya cek lagi harganya 8 jutaan. Oh, berarti memang biar harganya lebih murah. Tapi menarik banget kok, Ryzen 3000 series 3500U di Huawei MateBook D15 ini performanya menarik. Nanti akan kita lihat di bagian performa. Kemudian untuk memori RAM-nya berkapasitas 8GB dual channel, jadi 4GB dengan speed 2400 MHz. Sepertinya Huawei mengerti kalau misalkan Ryzen 5 3500U tanpa discrete graphic card ini akan lebih optimal kalau menggunakan RAM dual channel. Jadi dari pabriknya langsung dikasih dual channel. Sayangnya karena segmennya adalah ultrabook, mungkin laptop yang tipis dan ringan, jadi untuk memori RAM-nya sudah tersolder dan tidak bisa kita upgrade lagi. Lanjut untuk storage-nya menggunakan SSD berkapasitas 256GB. Yah, kok 256GB? Sekali lagi perlu dicatat kalau ini segmennya adalah untuk kalian yang suka laptop murah tapi BBJS. Dan storage-nya ini meskipun kapasitasnya cuma 256GB, tapi memiliki speed yang kenceng banget, speed SSD yang biasanya ada di laptop gaming atau laptop ultrabook yang mahal dengan speednya itu lebih dari 3000 Mbps. Kalau masalah kapasitas storage-nya kurang, kita masih bisa upgrade untuk storage karena masih ada slot SATA 2,5 inch yang bisa kita pakai untuk tambah hard disk atau tambah SSD yang bertipe SATA 2,5 inch. Menurut Huawei, MateBook D15 ini disegmenkan kepada pengguna milenial, terutama pelajar yang butuh laptop terlihat stylish, premium, mewah, dan portable dengan harga yang nggak terlalu mahal. Dan saya setuju. Portable karena dengan laptop berukuran 15,6 inch, Huawei MateBook D15 hanya memiliki bobot 1,53 kg dengan ketebalan hanya 1,69 cm. Rahasianya kenapa Huawei MateBook D15 ini memiliki bobot yang ringan 1,53 kg tapi dari segi build quality kokoh banget, karena dia menggunakan bahan material yang namanya aluminium alloy. Jadi ini adalah bahan material yang memang biasanya digunakan di laptop premium atau laptop ultrabook yang harganya bisa sampai 10 jutaan. Jadi secara build quality dia solid banget, tapi secara bobot dia bisa ringan. Kemudian untuk engselnya sebenarnya udah sturdy dan juga kokoh banget karena engselnya memanjang hampir ke seluruh bagian casing. Tapi entah kenapa engselnya belum bisa dibuka dengan satu tangan. Mungkin karena bagian bawahnya terlalu ringan. Kemudian untuk keyboardnya udah memiliki single LED backlit, tapi backlightnya hanya sebagai backlit indikator di tombol caps lock dan juga tombol FN. Jadi perbedaannya dengan Huawei MateBook D14 yang harganya sekitar 10 jutaan dengan Ryzen 7, di D15 ini keyboardnya belum backlit. Mungkin karena memang mengejar harga yang terjangkau tadi, tapi yang menarik keyboard dari Huawei MateBook D15 ini berbeda dengan D14. Tombol-tombolnya itu seperti diberi warna fosfor yang akan sedikit menyala di dalam gelap. Jadi meskipun digunakan di kamar dengan kondisi lampu mati, masih cukup terlihat, apalagi kalau layarnya nyala dan refleksnya ke bagian keyboard, malah terlihat lebih jelas. Dan permukaan keyboardnya juga semacam ada rasa matte keset gimana gitu. Lebih enak aja kalau digunakan untuk ngetik karena enggak licin. Yang saya sayangkan adalah bagian keyboardnya yang belum full size atau tidak dilengkapi dengan numpad. Jadi jatuhnya kayak keyboardnya 14 inch ditaruh di laptop 15,6 inch. Bagian armrestnya menurut saya pribadi terlalu lebar. Kemudian bagian edge to edge keyboardnya itu juga terlalu lebar.
Akhirnya ketika saya coba pakai Huawei MateBook D15 ini untuk ngetik, awal-awal itu masih banyak accidental input atau banyak typo karena saya harus menyesuaikan dengan armrest dan juga edge-to-edge keyboardnya yang terlalu lebar. Tapi ketika udah pakai sekitar 2-3 hari udah nyaman karena mungkin sudah terbiasa. Dan di seri Huawei MateBook D15 ini webcamnya masih sama dengan seri Huawei D14. Jadi webcamnya itu tersembunyi di dalam keyboard yang bisa kita munculkan seperti ini aja. Yang dulu awal-awal launching, ketika saya melihat launchingnya itu kayak wow, keren banget sebuah webcam yang tersembunyi di dalam keyboard. Tapi ketika saya udah pakai sendiri, menurut saya kurang nyaman. Memang secara fitur, secara teknologi keren banget, tapi menurut saya kurang nyaman. Kenapa? Karena kalau misalkan saya gunakan untuk conference call, Zoom atau apapun lah, Skype video call atau apapun, itu kayak saya tidak memandang lawan bicara saya karena webcam posisi di bawah itu kurang eye level. Kalau misalkan di atas kan kita bisa seolah-olah memandang lawan bicara kita ketika conference call. Tapi kalau di bawah ya gitu. Seolah-olah kita tidak menghadap ke kamera dan tidak melihat lawan berbicara kita. Jadi mungkin ke depan buat Huawei, saran pribadi dari saya webcamnya ini bisa dipikirkan lagi lah untuk ditaruh di atas lagi atau paling nggak dikasih webcam eksternal aja daripada harus ditaruh di bawah karena ya nggak nyaman. Kemudian untuk tombol power udah memisah dengan keyboard dan tombol powernya ini juga sudah memiliki sensor fingerprint. Jadi kita bisa dengan mudah untuk login ke Windows Hello. Untuk touchpadnya juga udah enak banget, ciri khas ultrabook banget dengan feel yang tactile dan sama sekali nggak kerasa murah, solid, responsif dan juga sudah memiliki Windows Precision Driver. Dan walaupun ini adalah MateBook versi BBJS, Huawei tetap memberikan NFC dan juga Huawei Share dengan tanda Huawei Share yang ada di sebelah stiker AMD Ryzen 5. Jadi kalau kalian punya smartphone Huawei, kalian harus cobain ekosistem Huawei Share ini karena menurut saya bukan hanya keren tapi bisa membuat workflow kita itu lebih mudah. Dulu awal-awal ketika saya nge-review MateBook D14 dan juga Huawei Nova 7 ini, Huawei Share-nya nggak bisa berfungsi di Huawei Nova 7. Tapi setelah ada update sekarang udah bisa. Jadi syaratnya minimal hanya untuk EMUI 10 ke atas. Smartphone-nya apa aja, pokoknya Huawei atau Honor yang memiliki EMUI 10 ke atas itu bisa. Dan fitur yang paling saya suka dari Huawei Share adalah multi collaboration. Mungkin buat kalian yang belum tahu apa itu fitur multi collaboration akan saya jelaskan lagi. Jadi caranya kita tinggal buka aplikasi PC Manager yang ada di Huawei MateBook D15. Kemudian kita tinggal taruh aja Huawei Nova 7 di bagian stiker Huawei Share. Kemudian kita tinggal klik allow. Allow lagi. Nah, udah gitu aja. Nanti akan muncul EMUI sendiri di sini. Nah, kan EMUI. Nah, jadi kita bisa remote nih. Kita bisa remote atau menggunakan istilahnya kita bisa running dual OS. Jadi di MateBook D15 kita bisa jalankan Windows dan juga Android dengan custom EMUI dari Huawei. Terus gunanya apa fitur multi collaboration di Huawei MateBook D15 dan juga Huawei Nova 7 ini? Waduh ya banyak banget. Contohnya misalkan kalian langganan Netflix yang versi murah, yang versi smartphone aja, kalau nggak salah harganya per bulan 45.000 lah ya. Nah dengan fitur multi screen collaboration ini kita bisa nonton Netflix di layar yang lebih lebar. Walaupun memang belum bisa full screen tapi paling enggak lebih gede lah ketimbang layar di smartphone. Kemudian mungkin kalian pengen live streaming dan bermain game di smartphone Huawei, kemudian menggunakan software screen recording di laptop untuk diupload itu juga bisa. Tapi karena Huawei Share ini adalah teknologi nirkabel yang memanfaatkan NFC dan juga Bluetooth atau istilahnya wireless tanpa kabel, jadi pasti masih ada delay. Caranya ya kalau misalkan kalian pengen bermain game, nggak usah lihat layar yang ada di sini, karena kalau kita lihat layar yang ada di sini, delay. Kita lihat aja layar yang ada di smartphone. Nah kan delay kan? Dan yang menarik, suaranya itu langsung ada di laptopnya, bukan di Huawei Nova 7-nya. Nah, keren banget kan? Jadi menurut saya kalau kalian punya smartphone Huawei wajib lah untuk punya laptop Huawei juga karena ekosistemnya yang keren banget. Kemudian selain multi collaboration juga ada fitur One Hop, di mana One Hop ini adalah fitur untuk memindah files dari smartphone yang hanya butuh di tap aja di NFC-nya tadi dan proses transfernya juga cepet banget. Lanjut ke sektor layar, untuk frame layarnya karena webcamnya di bawah tadi, keuntungannya framenya bisa tipis di ketiga sisinya. Jadi layarnya kerasa lebih lega dengan 87
67% screen to body ratio. Dan karena framenya tipis tadi, jadi walaupun dimensinya 15,6 inch, laptop ini terlihat seolah-olah seperti laptop dengan dimensi 14 inch. Untuk spesifikasi layarnya, Huawei MateBook D15 menggunakan panel IPS dengan 250 brightness nits, rasionya 16:9, resolusinya Full HD dengan 60% sRGB. Sebuah layar yang cukup nyaman untuk produktivitas ringan seperti browsing dan kegiatan office ringan. Dan layar dari MateBook D15 ini juga sudah memiliki sertifikasi TÜV Rheinland, dimana kalau kita aktifkan night light-nya, layarnya akan mengurangi cahaya biru yang biasanya membuat kita cepat lelah. Lanjut ke konektivitas, Wi-Fi-nya sudah menggunakan Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 5, dan juga sudah memiliki teknologi MU-MIMO 2x2, Bluetooth-nya udah pakai Bluetooth versi 5. Untuk portnya di sebelah kanan terdapat dua buah USB Type-A 2.0 dan audio jack combo. Di sebelah kiri terdapat USB-C yang juga menjadi input power, kemudian ada USB 3.0 dan input HDMI. Kemudian untuk chargernya sama seperti Huawei MateBook D14, jadi dayanya 65 watt dengan konektornya Type-C to Type-C. Jadi lebih enak aja. Jadi kalau misalkan kalian traveling, cukup bawa satu adapter aja untuk ngecas smartphone Huawei, MatePad ataupun MateBook D15 ini. Jadi hidup itu bisa lebih simple dan lebih mudah. Kalau untuk charging time-nya 0 ke 55% itu butuh waktu sekitar setengah jam, lumayan cepat. Dan untuk baterainya memiliki kapasitas 42 watt hour. Jangan dilihat dari angka watt hour-nya karena MateBook D15 ini menggunakan prosesor seri U 4 core 8 thread tanpa discrete graphic card. Jadi baterainya cukup awet. Dengan browsing menggunakan Wi-Fi, maksimum brightness bisa bertahan sekitar 5 jam 10 menit. Dan kalau brightness-nya saya turunkan ke 50% bisa bertahan 7 jam 50 menit, hampir 8 jam. Cukuplah kalau misalkan orang kerja itu sehari 8 jam. Jadi sehari minimal kita ngecas satu kali aja. Lanjut ke bagian speaker. Speakernya ini memiliki ciri khas yang Huawei banget. Jadi suaranya itu kayak surround 360 muter gitu. Tapi untuk kualitas suaranya saya lebih prefer Huawei MateBook D14 karena suaranya lebih imersif ketimbang D15 ini. Kira-kira seperti ini suaranya. Lanjut ke tes performa, pertama seperti biasa kita menggunakan Cinebench R15 dan kita loop sebanyak 10 kali. Dengan skenario pertama, kondisi laptop dicolok dengan power window-nya best performance. Dan hasilnya, walaupun ini adalah prosesor 4 core 8 thread Ryzen 5 3500U, tapi skornya itu cukup tinggi dengan stabil di atas 590 CB, nggak pernah turun di bawah 590, bahkan skor tertingginya itu ada di skor 601. Dan untuk suhu temperatur max load-nya ketika di skenario ini itu juga dingin banget, dengan suhu max load hanya 84 derajat Celcius, average-nya 72 derajat Celcius. Di skenario kedua tetap kondisi best performance, tapi sekarang laptopnya tidak kita colok atau on battery, dan hasilnya juga tidak ada penurunan performa yang signifikan, mungkin sekitar 40-50 CB. Dengan skornya itu stabil di angka 550-an CB, dan di skenario ini suhunya juga lebih dingin dengan suhu max load 77 derajat Celcius. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai. Huawei D15 dengan Ryzen 5 3500U-nya mampu merender dengan durasi waktu 2 menit 23 detik. Lanjut untuk tes CPU render di aplikasi Blender dengan template BMW. Ryzen 5 3500U di Huawei D15 mampu merender dengan durasi waktu 9 menit 53 detik. Lanjut ke tes gaming, walaupun Huawei MateBook D15 ini sebenarnya bukanlah laptop gaming, tapi nggak apa-apa, kita coba untuk performanya sampai mana sih. Dan pertama kita coba di game casual dulu, game Dota 2 dengan resolusi Full HD, grafiknya fastest, dan hasilnya masih sangat playable untuk dimainkan dengan average FPS itu 80-90 FPS. Dan kalau kalian perhatikan suhunya nggak ada yang di 60 derajat Celcius, bahkan CPU-nya juga nggak sampai 40 derajat Celcius. Lanjut ke game yang agak berat yaitu PUBG PC atau PUBG-nya Steam dengan resolusinya Full HD juga, grafiknya very low rata kiri, dan hasilnya sih masih di average sekitar 30-40 FPS, angka yang masih acceptable lah untuk dimainkan. Nah, kalau misalkan kalian pengen FPS-nya lebih, mungkin kalian bisa turunkan lagi resolusinya menjadi 720p. Kalau di game PUBG ini suhu temperaturnya naik, untuk GPU-nya sekitar 70 derajat Celcius dan CPU-nya di antara 50-60 derajat Celcius, tapi tetap masih dingin banget. Lanjut ke game kompetitif lainnya yaitu Apex Legends dengan settingan yang sama, resolusi Full HD, grafiknya rata kiri. Nah, kalau di game ini udah mendapatkan skor di bawah angka average yang playable untuk dimainkan, di bawah 30 FPS, dengan average-nya itu 21-25 FPS lah. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Huawei MateBook D15, sebuah laptop dari Huawei yang saya nobatkan
laptop BBJS versi DKID di harga 8 jutaan. Karena dengan harga 8 jutaan, kita udah mendapatkan laptop yang memiliki build quality aluminium alloy cuy. Jadi ini udah kokoh, solid, tapi dari segi dimensi dia nggak terlalu tebal dan ringan. Kelebihan lain udah ada sensor fingerprint, kemudian juga ada Huawei Share yang sudah kita praktekkan tadi. Huawei Share yang bener-bener keren banget kalau kalian punya smartphone Huawei atau ekosistemnya Huawei. Kemudian untuk keyboard dan touchpadnya juga udah nyaman di kelasnya, performanya juga udah cukup untuk produktivitas ringan dengan baterai yang juga lumayan awet. Kekurangannya menurut saya adalah kenapa harganya naik. Kalau misalkan 6,9 juta tetap seperti harga pre-order, menurut saya bakalan lebih worth it lagi. Dan buat kalian beruntung banget nih yang kemarin dapat harga pre-order 6,9 dan yang udah dapat harga pre-order 6,9 juta, mungkin bisa share pengalamannya di kolom komentar. Gimana pendapat kalian dan juga pengalaman kalian udah menggunakan Huawei MateBook D15 ini? Kalau menurut pendapat pribadi saya sih, kekurangannya dibandingkan dengan si D14, menurut saya baterainya lebih besar di 14. Kemudian di 14 ini juga sudah memiliki backlit keyboard berwarna putih. Untuk layarnya menurut saya juga lebih enak dilihat Huawei MateBook D14. Tapi kalau misalkan kita lihat dari selisih harganya, ini saya beli sekitar 10.900.000 dan ini 8,2 juta. Ya nggak bisa komplain banyak karena murahnya selisihnya sekitar 2 jutaan. Kekurangan lain adalah di opsi upgrade-nya. Jadi dia yang bisa di-upgrade hanyalah storage SATA 2,5 inch. Untuk RAM-nya itu sudah tersolder 8 GB dual channel, jadi nggak bisa di-upgrade lagi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.